Ohayou minasan dan para kaum-kaum yang disakiti mantan serta terselingkuhkan dan ter-PHP-kan. Apa kabar? Semoga kabar semuanya baik-baik saja ya. Dan tentunya sehat selalu meskipun hati kalian sedang galau dan gundah gulana. Selamat datang di Naini Story. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film horor yang bisa dibilang film lama. Film ini berjudul Dead Silence yang liris pada tahun 2007. Dan walaupun film terbilang lama, tapi menurut saya film ini masih sangat seru untuk ditonton. Mungkin dari sebagian kalian juga ada yang belum tahu film ini, karena memang awal kemunculan film ini juga kurang disambut pada waktu itu. Namun, sekarang menjadi salah satu film yang terbilang sukses. Filmnya sendiri bercerita tentang seorang yang mendapati istrinya yang meninggal secara misterius yang berhubungan dengan seorang ventriloquist di masa lalu yang meneror korbannya melalui boneka yang diciptakannya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung aja ke filmnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya biar saya semangat untuk mereview film-film berikutnya. Terima kasih. Film diawali dengan scene sepasang suami istri yang terlihat sedang bersama. Sang suami bernama Jamie terlihat sedang memperbaiki pipa lalu dihampiri istrinya yang bernama Lisa. Ketika sedang asik berdua, tiba-tiba mereka kedatangan sebuah paket yang tidak dikenal dari siapa pengirimnya. Tapi paket itu ditunjukkan untuk Jamie. Merasa heran dengan paket itu, Jamie bersama istrinya pun langsung membukanya. Dan ternyata paket itu berisikan sebuah boneka yang menurut saya cukup menyeramkan, tapi tak semenyeramkan mantan ngajak balikan sih. Hehehe. Lalu, Jamie pergi ke sebuah restoran Asia untuk membeli makanan dan sepertinya untuk makan malam bersama istrinya di rumah. Sementara itu, Lisa terlihat sedang mempersiapkan kejutan untuk menakut-nakuti Jamie. Namun, tak lama setelah itu, terjadi hal aneh. Terlihat Lisa terlempar lalu muntah darah dan tiba-tiba ada yang menariknya. Tak lama setelah itu, Jamie pun tiba di rumah. Tak tahu apa yang terjadi pada istrinya, dia mencoba memanggil-manggil Lisa dan kemudian ini yang terjadi. Not funny. Istrinya meninggal dengan misterius. Scene berpindah di mana Jamie sedang diinterogasi oleh detektif seputar kematian Lisa. Tapi karena tidak cukup bukti untuk dijadikan tersangka, Jamie pun dibebaskan. Setelah itu, Jamie pulang dan memeriksa kotak paket. Setelah diteliti, ternyata di dalamnya ada sebuah gambar dan tulisan Mary Sue dan Billy in Ravenfair. Melihat itu, Jamie pergi ke Ravenfair ke rumah ayahnya untuk mencari tahu siapa Mary Sue dan apa hubungannya dengan kematian istrinya. Setiba di rumah ayahnya, Jamie pun disambut seorang wanita bernama Ella, yang ternyata istri baru ayahnya. Terlihat di sini hubungan Jamie dan ayahnya kurang begitu baik di masa lalu. Jamie pun bertanya soal Mary Sue yang pernah diceritakan orang tuanya saat Jamie masih kecil. Namun merasa tidak mendapatkan jawaban soal Mary Sue, Jamie pun pergi dan menemui Henry yang mengetahui tentang masa lalu Mary Sue. Lalu Henry menceritakan asal-usul boneka yang terkait dengan Mary Sue. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan proses pemakaman Lisa. Di sana Jamie ditemui istri Henry yang menceritakan bahwa Mary Sue itu ada. Henry yang melihat istrinya dengan Jamie, dengan terburu-buru Henry mengajak istrinya pergi seolah menyembunyikan sesuatu yang membuat Jamie semakin penasaran dengan apa yang diceritakan istri Henry. Untuk membuktikan apa yang istri Henry katakan, Jamie pulang dan memeriksa boneka tersebut. Dan ternyata Jamie mendapati boneka itu bertulisan Billy. Di belakang leher boneka itu, Jamie pun langsung pergi ke pemakaman dan berniat untuk menguburkan boneka itu. Setelah dicari-cari, akhirnya Jamie menemukan sebuah nisan bertulisan Billy dan menguburkan Billy di sana. Scene berikutnya beralih pada memperlihatkan Jamie di rumah sehabis mandi. Jamie kaget boneka itu tiba-tiba ada di ruangannya. Ternyata detektif itu yang membawa boneka itu kembali. Sepertinya dia masih mencurigai Jamie dan mengikuti Jamie selama ini. Tidak sampai di situ, Jamie lalu membawa boneka itu ke tempat Henry, mencoba mencari tahu cerita lengkap dari Mary Sue dan Billy. Lalu Henry menceritakan awal kisah teror ini dimulai.
Saat itu ketika Henry masih muda, ada pertunjukan ventriloquist di Ravenpire yang menampilkan seorang ventriloquist terkenal bernama Mary Sue, yang katanya dia mempunyai boneka bernama Billy, yang mana boneka tersebut diyakini memiliki jiwa. Pertunjukan berlangsung meriah, penonton merasa terhibur dengan pertunjukannya. Namun tiba-tiba seorang anak kecil bernama Mikhail menyela pertunjukannya. I can see your lips moving. Mendengar itu, Mary Sue melanjutkan pertunjukannya, seolah dia dan Billy berdebat soal apa benar Billy ini hidup. Tapi di akhir pertunjukan, sepertinya Mary Sue merencanakan sesuatu pada Mikhail. Who's the dummy? Dan scene berpindah memperlihatkan flashback Henry saat kecil. Ketika Mary Sue meninggal, Henry penasaran dengan mayat Mary Sue dan mencoba melihat ke peti mati. Tapi ini yang terjadi. Sementara itu, Jamie pergi ke bekas tempat pertunjukan Mary Sue dulu untuk mencari tahu lebih banyak informasi, diikuti oleh detektif yang sepertinya masih mencurigai Jamie. Di sana, Jamie menemukan sebuah buku, sepertinya buku tentang pembuatan boneka, dan di sana juga terdapat foto Mikhail, anak yang dulu dinyatakan hilang. Di tempat lain, istri Henry nampak seperti sedang berbicara pada boneka Billy. Mengetahui hal itu, Henry segera mengambil boneka itu dan menjauhkan dari sang istri. Setelah diamankan, tiba-tiba terdengar suara dari ruang bawah tanah. Khawatir terjadi sesuatu, Henry pun memeriksanya dan mencari dari mana sumber suara itu. Dan ini yang terjadi. Mary Sue muncul di depan Henry hingga membuat Henry terkejut dan berteriak. Di saat itu pula, Mary Sue memotong lidah Henry, lalu seketika Henry pun tewas. Kembali pada scene di mana Jamie sedang menanyakan kebenaran apa yang terjadi terhadap keluarganya dan semua yang berhubungan dengan Mary Sue hingga kenapa semuanya mati. Lalu ayah Jamie menjelaskan tentang asal-usul Mary Sue dan petaka itu dimulai. Ternyata Mary Sue dibunuh oleh warga kota Ravenpire karena Mary Sue telah dituduh menculik anak yang bernama Mikhail. Lalu Jamie pun pergi ke tempat Mary Sue untuk membuktikan semuanya. Tanpa disadari Jamie, detektif itu mengikuti Jamie dari belakang. Sesampainya di sana, Jamie menaiki perahu ke tempat yang menurut saya cukup angker. Juga detektif itu pun mengikuti Jamie dan membawa senjata untuk berjaga-jaga terhadap Jamie, karena dia masih mencurigai Jamie. Sesampainya di dalam, mereka bertemu dan detektif itu langsung menanyakan apa maksud Jamie datang ke tempat ini. Jamie menjelaskan bahwa Mary Sue ada di sini, dan detektif itu meragukan apa yang dibicarakan Jamie. Sampai pada akhirnya detektif itu melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa apa yang dikatakan Jamie itu benar. Terlihat di sana begitu banyak bagian tubuh boneka dan beberapa boneka yang utuh terpajang. Lalu mereka mengecek satu persatu boneka tersebut yang ternyata masing-masing dari boneka tersebut memiliki nama yang tertulis di kertas. Jamie melihat satu space dalam lemari, ada yang kosong dan bertulisan Willy. Tiba-tiba, detektif itu dikejutkan dengan sebuah boneka berukuran manusia, yang ternyata itu adalah Mikhail yang dikabarkan menghilang puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba, satu persatu dari boneka itu bergerak ke arah kiri. Sontak mereka kaget melihat satu boneka menyeramkan duduk dan tiba-tiba berbicara. Sontak Jamie pun berbicara pada boneka itu. "Siapa di sana?" "Mary Sue." "Kau pintar," jawab Mary Sue. Mary Sue mengatakan bahwa di masa lalu dia telah melakukan riset bagaimana cara membuat boneka yang sempurna lewat penculikan terhadap Mikhail untuk dipraktekkan dalam pembuatan boneka tersebut. Boneka itu mengatakan sesuatu dan menyuruh Jamie mendekat. Setelah mengatakan sesuatu, tiba-tiba sebuah lidah yang panjang keluar dari boneka itu. Lalu dia tertawa sampai tiba-tiba kepala boneka tersebut dicengkram dari belakang, yang ternyata itu adalah Mary Sue. Dengan cepat sang detektif menembak boneka itu sampai menghilang. Namun boneka lain bergerak dengan sendirinya yang ternyata itu Mary Sue.
Dengan sigap, si detektif menembak boneka tersebut, namun Mary Sue berpindah pada boneka lainnya, hingga Jamie membakar seluruh boneka tersebut. Lalu mereka lari hingga pada akhirnya detektif itu terjatuh dan berteriak. Dengan cepat, Mary Sue menyambar detektif itu dan memotong lidahnya hingga tewas. Di sisi lain, Jamie yang berusaha kabur dari tempat itu tiba-tiba dikagetkan oleh sosok Mary Sue hingga terjatuh. Namun Jamie masih bisa menutup mulutnya hingga tercebur ke danau. Jamie pun yang berhasil kabur. Dengan cepat dia ke tempat Henry, dan di sana dia menemukan kalau Henry sudah tewas. Lalu istri Henry berkata bahwa ayahnya lah yang mengirim boneka itu pada Jamie. Mengetahui hal itu, Jamie pun ke rumah ayahnya untuk menanyakan kebenaran tersebut. Namun di sana dia menemukan boneka Billy dan kembali bertemu Mary Sue. Kemudian Jamie berlari menuju ayahnya. Terlihat ayahnya sedang terduduk diam. Setelah didekati, tiba-tiba ayahnya tertunduk dan tidak merespon Jamie. Kemudian Jamie melihat kondisi ayahnya dan ternyata punggung ayahnya sudah bolong dan terlihat seperti batang kayu menancap sampai leher, seperti layaknya boneka ventriloquist. Ternyata selama ini ayahnya sudah meninggal dan dijadikan boneka oleh Mary Sue. Dan yang mengendalikan ayahnya adalah Ella, yang ternyata selama ini Ella adalah Mary Sue. Sadar dengan semua kenyataannya selama ini, merasa depresi, Jamie pun berteriak. Dan seketika itu pun Mary Sue membunuh Jamie. Dan film pun berakhir. Beware the stare of Mary Sue. She had no children, only dolls. If you see her in your dreams, be sure you never ever scream. Menurut saya pribadi, film ini sangat seru untuk ditonton dan memiliki ending yang tidak dapat ditebak. Di IMDb sendiri, film ini memiliki nilai 6,2. Namun, untuk saya pribadi, saya akan memberikan nilai 7 karena saya suka dengan alur ceritanya dan juga keseruan dari filmnya, menyeramkan dan endingnya yang tak dapat ditebak. Sekian review dari saya tentang film Dead Silence ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata-kata dan penyampaiannya yang kurang. Bersama saya Naini, arigatou gozaimasu. Sayonara.